Liputan bedah proyek Superblok Podomoro Golfview, Business Matching, Indonesia Malaysia Construction Matching, Business Update, serial TV perdana bedah proyek properti tayang di e-channel. Halo, salam sukses pada rekan-rekan sekalian pemirsa Tender TV, khususnya para member Tender Indonesia, baik Premium, Gold, dan Platinum dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Adi Wicaksono, kita berjumpa dalam acara bedah proyek rubrikasi spesial Report Weekly Update Bulletin. Episode kali ini kita sudah masuk ke volume edisi keempat, minggu keempat bulan Agustus 2022. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk rubrikasinya. Baik, seperti biasa kami akan mengawali dengan rubrikasi Tender Update yang syarat akan informasi data penting. Untuk volume 4 ini tercatat data tender yang masuk dari seluruh Indonesia dari mulai tanggal 22 Agustus hingga 26 Agustus 2022 adalah sebanyak 2.224 tender. Dan minggu sebelumnya sebanyak 1.586 tender. Ini berarti ada peningkatan jumlah tender yang signifikan, yaitu sebanyak 638 tender dalam seminggu. Masih seperti minggu lalu, peringkat 3 terbanyak informasi tender antara lain masih didominasi oleh 3 kategori yang sama. Yang pertama adalah Civil Work untuk kegiatan SPAL Project sebanyak 675, Engineering Consultant Construction sebanyak 386, dan Property and Facility sebanyak 164. Baik, beralih ke bisnis update, kami mempunyai informasi terkait kereta cepat untuk Jakarta-Bandung. Rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mulai dikirim ke Indonesia. Proses pengiriman kereta itu dimulai dari pengecekan kualitas kereta dan pengemasan di pabrik CRRC Sipang, China. Setelah rangkaian kereta itu dibungkus dengan standar terapi sebelum diangkut truk menuju pelabuhan, kereta diangkut menggunakan truk load besar menuju pelabuhan Qingdao, China. Sesampainya di pelabuhan, rangkaian kereta cepat itu diangkut menggunakan kren. Kita bisa melihat beberapa gambar-gambarnya. Masih di bisnis update, kami mempunyai liputan eksklusif dari Sentul terkait topik strategi stimulus peningkatan pasar motor listrik oleh pemerintah. Masih di bisnis update, kami masih mempunyai liputan terkait motor listrik dari Sentul. Topik kali ini adalah sinergi inovasi industri motor listrik nasional. Dalam rangka mengukur kemampuan nyata kapasitas industri motor listrik nasional, maka diadakan site visit ke pabrikan e-motor United di Sentul. Dalam kunjungan ini dihadiri oleh Sekjen Dewan Energi Nasional, yaitu Bapak Joko Siswanto, kemudian ada juga Kepala Pusat Konservasi dan Konversi Energi BRIN, Pak Cuk Supriyadi, Direktur Sarana Prasarana Kemenhub, Bapak Danto Restiawan. Kunjungan ini juga disertai berserta awak media dan lebih dari 3 perwakilan manajemen pabrikan komponen motor listrik. Diharapkan kunjungan ini untuk melahirkan sinergi agar pemanfaatan kendaraan listrik ke depan bisa mengurangi subsidi BBM dan sekaligus emisi. Pabrik e-motor United memiliki kesiapan prima mengingat bahwa sudah memiliki fasilitas pabrik dan berpengalaman dalam produksi sepeda. Jadi dalam memproduksi motor listrik selama ini sudah bisa maksimal, baik fasilitas maupun SDM-nya. Bahkan termasuk rencana terus membangun jaringan masif pemasarannya melalui PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Masih di bisnis update, kami mempunyai informasi tentang Tender TV, tontonan wajib untuk berburu proyek. Jika Anda ingin berburu proyek, jangan lupa buka kanal YouTube Tender TV untuk berbagai laporan berupa video ulasan proyek yang akan berlangsung maupun yang akan datang. Hadir aneka update dari berbagai sektor proyek seperti migas, tambang, kelistrikan, petrokimia, infrastruktur, telekomunikasi, industri agro, perikanan, serta industri berat. Beralih ke bisnis matching, kami mempunyai informasi tentang Indonesia Malaysia Construction Matching. Dalam kesempatan ini akan hadir
para pengusaha Malaysia, baik itu kontraktor, investor, dan juga kontraktor konsultan dan kontraktor Indonesia untuk bersinergi ke depan. Bahkan juga hadir narasumber lintas kementerian, lembaga, dan dunia usaha pemilik proyek seperti para developer Superblock. Beralih ke proyek properti, kami mempunyai informasi tentang bedah proyek Superblock Podomoro Goldview. Superblock Property adalah pengembangan kawasan yang memiliki multifungsi, mulai dari gedung bertingkat, pemukiman, perkantoran, perbelanjaan, dari kawasan komersial lainnya seperti hotel dan golf. Umumnya Superblock ini dikembangkan secara bertahap. Salah satu pemainnya adalah Agung Podomoro Land Tbk yang sudah banyak melahirkan Superblock seperti Central Park di Jakarta, Podomoro City Delhi di Medan, atau Borneo Bay City Balikpapan. Nah, kami memiliki liputannya di mana ada topping of Eki Tower di lantai 29 di area Superblock Podomoro Goldview Cimanggis, Bogor. Beralih ke proyek energi terbarukan, kami memiliki topik terkait tarung bisnis motor listrik nasional. Adanya dorongan nyata pemerintah untuk pemanfaatan kendaraan motor dan mobil listrik mendorong lahirnya animo pengusaha untuk menggarap industri ini. Apalagi akan segera lahir Philip, di mana pemerintah melalui APBN dan APBD akan membeli kebutuhan armadanya berbasis kebutuhan listrik. Kami mencatat setidaknya ada 6 pemain kakap dalam industri ini. Yang pertama adalah Alfa dari Indika Energi, kemudian ada Elektrum dari TBS Energi Utama, kemudian ada Volta dari NFC Indonesia, Telis dari Jaya Abadi Sempurna, Gesit dari Jaya Karya, dan terakhir adalah E-Motor United dari Terang Dunia Internusa yang siap dipasarkan oleh Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Beralih ke incoming project, seperti biasa kami menyajikan 8 incoming project pilihan yang bisa Anda simak. Yang pertama adalah proyek pembangunan PLBN Jagoi Babang. Yang kedua adalah proyek pengaman melewati 8 pantai di Pandeglang. Yang ketiga adalah proyek 1000 Sanditren hingga 2023. Yang keempat adalah proyek pembangunan jalan tol Binjai Pangkalan Brandan. Yang keenam adalah proyek pembangunan Simpang Temu Lebak Bulus. Yang ketujuh adalah proyek pembangunan IKEA di Ciputra World, Surabaya. Kemudian ada belanja modal NFC Indonesia. Dan terakhir adalah proyek pembangunan pabrik AC SAP. Dalam volume 5 ini kami mempunyai rubrikasi baru yang tak kalah menarik dan informatif. Rubrikasi ini bernama Project and Vendor. Untuk edisi pertama, kategori Drilling, Workover, and Well Service. Melihat beberapa proyeknya. Rubrik ini dilengkapi dengan ulasan dari Bapak Lulus Sugianto, Ketua Bidang Operasi Tanparik APMI. Beliau menulis tentang vendor teknologi operasi pemboran Tamparik. Beralih ke rubrik Asia Academy, kami memiliki informasi tentang Introduction Coal Mining Operation. Modul ini akan berupaya memberikan gambaran secara ringkas dan umum mengenai kekhasan dan perbedaan operasional penambangan batu bara di kedua pulau, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Informasi lanjut Anda bisa membuka tenderacademy.id/learning. Khusus edisi kali ini kami ingin memberikan edukasi perizinan langsung dari ahlinya. Telah bergabung bersama kami yaitu Ibu Sarah Mariati, CEO Amarta Consulting. Beliau akan memberikan tips singkat terkait perizinan. Baik Bu Sarah, waktu dan tempat, silakan Bu. Terima kasih Mas Adi, sesuai tagline saya, izin lengkap proyek dapat. Sure dong, pasti dapat. Jangan sampai karena hanya selembar kertas, hanya kalah administrasi, Anda pun kalah tender. Proyek depan mata menjadi melayang dan jadi hayalan. Saya langsung ambil contoh saja, pengumuman lelang IPROK tanggal 24 Agustus 2022 yang datanya saya ambil dari www.tenderdesk-indonesia.com. Nama proyeknya adalah Jasa Pemeliharaan Mesin Pembangkit ONM MFO Treatment PT PLN Persero.
Nah, metode penawarannya yaitu dengan bidding untuk kualifikasi besar, menengah, dan kecil. Semua kualifikasi dapat. Lalu kita lihat ya di halaman kedua itu ada dibutuhkan persyaratan administrasi, yaitu disebutkan SBUJPTL, IUJPTL, SBUJK, dan CUJK. Dan dijelaskan juga SBUJPTL-nya bidangnya adalah pembangkitan tenaga listrik, PLTD, PLTU, PLTA, hingga PLTEB. Apa itu PLTEB? Pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Dengan memahami perizinan, Anda pasti tahu apa persyaratan seperti itu. Yuk, saya buka cara mengetahuinya. SBUJPTL dan IUJPTL itu adalah memang izin untuk ketenaga listrikan yang dikeluarkan oleh Kementerian di SDM. Lalu ada persyaratan diminta SBU dan CUJK. Itu adalah perizinan yang dibutuhkan dan dikeluarkan dari Kementerian PUPR atau LPJK. Namun dalam hal ini, bidang pembangkitan tenaga listrik, PLTD, PLTU, PLTA, PLTEB dikeluarkan oleh Kementerian di SDM. Jadi Anda hanya memerlukan izin SBUJPTL dan IUJPTL tentu beserta dengan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Nah, sekilas sudah cukup paham kan izin apa saja yang dibutuhkan? Kalau mau informasi lebih detail bagaimana cara membaca dan melengkapi persyaratan untuk ikut tender, silakan akses saja di www.ijintender.co.id atau hubungi Amarta Consulting. Baik Bu Sarah, terima kasih ya atas penjelasannya, sangat menarik dan sangat mencerahkan bagi kita semua. Oke, demikian konten dari volume 4. Untuk mendapatkan soft copy bulletin, caranya mudah dengan hanya mengunjungi website tenderindonesia.com. Sebelum acara berakhir, kami ingin menginformasikan kembali bahwa Tender Indonesia memiliki program acara TV yang tayang di TV Digital e-Channel bernama How to Make the Things. Sebagian dari Anda mungkin sudah ada yang pernah menonton program TV yang menarik dan bermanfaat ini. Namun bagi Anda yang belum pernah menonton, jangan khawatir, kami memiliki cuplikan video acara How to Make Things. Silakan menyaksikan dan sampai jumpa. Serial How to Make the Things adalah tayangan edukasi tentang aneka kegiatan industri di Indonesia. Penuh dengan liputan petualangan seperti pemboran geotermal, lapangan offshore migas, penambangan emas, penambangan dan angkutan batubara, pembangkit listrik, peleburan nikel, penambangan timah, pabrik senjata, galangan kapal, pabrik pesawat, pabrik kabel, pabrik pipa, pabrik keramik, dan masih banyak lainnya. Bersama host Tito Loho, semuanya disajikan secara menghibur dan mendidik. Semua ini ada dalam serial How to Make the Things hanya di E-Channel.